Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu memahami adab-adab salat dan dzikir. Arti salat secara bahasa adalah doa. Salat adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat juga harus dikerjakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sesuai syarat. Pada bab ini, kita tidak akan membahas tentang ketentuan-ketentuan salat, namun kita hanya akan membahas tentang adab-adab salat. Adab-adab salat antara lain yaitu 1. Memakai pakaian yang bersih dan rapi. 2. Salat dilakukan dengan penuh ikhlas, niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Memakai minyak wangi. 4. Tubuh dalam keadaan bersih dan rapi. 5. Memakai tutup kepala bagi laki-laki. 6. Salat tidak dilakukan di depan pintu agar tidak menghalangi orang yang hendak berjalan atau lewat. 7. Dilakukan di tempat yang bersih. 8. Menghadirkan hati dalam sholat atau khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang adab-adab dzikir. Dzikir berasal dari bahasa Arab dzakara yadhkuru dzikron, yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Ketika berzikir, seseorang hendaknya mengindahkan tata krama atau adab dalam keadaan yang sebaik-baiknya, baik lahir maupun batin. Adapun adab-adab zikir secara lahir adalah sebagai berikut. 1. Seyogianya seseorang yang berzikir itu berkelakuan baik. Jika ia dalam duduk, hendaknya ia menghadap kiblat dengan sikap khusyuk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dan menundukkan kepala. Yang kedua, tempat berzikir itu harus suci dan bersih, terlepas dari segala yang membimbangkan perasaan. Dan yang ketiga, hendaknya orang yang berzikir itu membersihkan mulutnya sebelum ia mulai berzikir. Ada beberapa bacaan zikir yang dianjurkan untuk dilafalkan dan dibaca sesudah menyelesaikan sholat. Bacaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengucapkan lafal istighfar Astaghfirullahaladzim sampai 3 kali. Untuk yang kedua, membaca tahlil La ilaha illallah sampai 3 kali. Dan yang ketiga, membaca tasbih subhanallah sampai 33 kali. Dan yang keempat, membaca hamdalah alhamdulillah sampai 33 kali. Dan yang kelima, membaca takbir Allahu Akbar sampai 33 kali. Selain bacaan zikir di atas, lafaz zikir dan doa yang ditentukan dalam agama Islam masih sangat banyak dan bermacam-macam, baik yang dibaca sudah salat fardu maupun pada waktu-waktu tertentu lainnya. Sekarang kita akan belajar tentang keutamaan salat. Salat fardu sebagai ibadah mahdoh dengan segala ketentuan waktu dan tata caranya telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengandung beberapa hikmah atau keutamaan. Di antaranya, senantiasa beriman dan ingat kepada Allah. Senantiasa hidup bersih karena setiap hendak melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Senantiasa memiliki keteguhan hati dalam kebenaran dan memiliki hati yang bersih dari segala rasa dan sikap buruk. Menimbulkan ketentraman jiwa dan terhindar dari gangguan kejiwaan maupun stres. Karena kita yakin dan merasa ada tempat bergantung dan menyadarkan diri, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita akan belajar tentang keutamaan zikir.
Zikir sebagaimana amalan-amalan yang lainnya merupakan hal yang sangat dianjurkan. Dengan membiasakan diri untuk selalu berzikir, kita secara tidak langsung akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat dan dalam berbagai macam keadaan. Ada beberapa keutamaan dan manfaat dari membiasakan diri untuk berzikir. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu membuat hati manusia tentram. Dalam hal ini Allah berfirman dalam ayatnya, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, menyebabkan manusia berani menghadapi persoalan hidup. Tidak mudah stres atau gelisah karena sadar bahwa semua yang dialami manusia hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajatnya. Yang ketiga, sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia merasa selalu dalam pengawasannya. Yang keempat, memiliki sikap hidup yang hati-hati karena merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwa semua amalnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu. Apabila kalian belum jelas, silahkan bertanya kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.